Nah, masih di Python operations nih, teman-teman. Jadi, sebelumnya kita udah belajar tentang logical operations ya. Di situ ada 3 operator, ada AND, ada OR, sama ada NOT ya, ada negasi. Selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang bitwise operations nih, teman-teman. Jadi di bitwise ini ada 6 operator ya. Ada AND, ada OR, ada XOR, ada NOT, ada shift left, ada shift right. Oke. Nah, kalau teman-teman notice ya, di sini tuh sebenarnya ada 3 operator yang sama nih, kayak di logical operations ya. Ada AND, OR, sama NOT nih. Ingat ya, jadi sebenarnya kita belajar tentang logical operations ya. Di situ juga dijelasin tentang apa itu operator AND, ada OR sama NOT gitu ya. Nah, di sini juga ternyata ada lagi nih di bitwise nih. Bedanya apa sih? Bedanya terletak pada tipe data yang dimanipulate sama operatornya nih. Nah, kalau di bitwise ya namanya bit gitu ya. Dia pasti manipulate bit gitu ya, bit atau bytes sebetulnya. Karena ukuran kecilnya komputer itu rata-rata pakai bytes gitu ya. Jadi dia akan memanipulate bit atau bytes. Oke. Kalau logical operator kan dia akan operator untuk nge-evaluate logika gitu ya. Jadi dia perlu boolean gitu ya untuk bisa nge-evaluate bahwa ini tuh nilainya true atau false gitu ya. Nah, kalau bitwise ini dia nggak kayak gitu. Dia itu akan nge-evaluate atau nge-manipulate ya, lebih tepatnya nge-manipulate bit atau bytes gitu ya. Nah, makanya in order untuk teman-teman tahu nih gimana cara pakai operator-operator ini gitu ya, 6 operator ini, teman-teman mesti ngerti dulu nih tentang bit atau bytes gitu ya. Makanya gue selipin materi tentang bit dan bytes ini gitu. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah komputer cuma punya 2 state, oke, off atau on gitu ya. Well, di dalam komputer kita kan ada billions of transistor gitu ya, kalau teman-teman pelajari tentang bagaimana komputer bekerja gitu ya. Yang intinya hanya punya 2 state gitu ya, ketika dialiri listrik atau tidak dialiri listrik gitu ya. Nah, representasi pada program itu adalah 0 atau 1 gitu ya. Jadi 0 ketika tidak dialiri, 1 itu atau 1 itu dialiri gitu, atau sebaliknya lah, kurang lebih kayak gitu cara kerjanya. Nah, dampaknya adalah pada sistem perhitungan di komputer nih teman-teman. Nah, biasanya kita kan kalau ngitung pakai base 10 kan, ya kan? Jadi dari 0 sampai 9 kan, 0, 1, 2, 3, sampai 9 gitu ya. Nah, di komputer karena hanya punya 2 state, gitu ya, komputer hanya bisa ngitung pakai basis 2 nih teman-teman. 0, 1, 10, 11, 100 gitu ya, 100. Oke? Nah, cara dapetnya gimana nih Bang? Nah, caranya adalah kayak gini nih teman-teman. Kalau kita mau mundur sedikit gitu ya, kita belajar lebih lambat lagi gitu ya, kita belajar lebih komprehensif lagi, teman-teman bisa bikin tabel kayak gini nih. Oke? Nah, cara berhitungnya adalah mulai dari 0. Oke, ini 0 semua nih. Oke? Selanjutnya 1, berarti 1 kita mulai dari 2 pangkat 0 nih. 2 pangkat 0 kan 0, tambah 1 di sini, 1 berarti. Oke? Berikutnya 2. 2 berarti 2 pangkat 1-nya 1 kan berarti. 2 pangkat 1-nya nyala nih. 2 pangkat 1-nya nyala, berarti kita jadikan 1. Oke, di sini tetap di sini balik lagi jadi 0. Paham ya? 1 0. Nah, berikutnya setelah 1 2 3. 3 representasi di basis 2 gimana berarti? Berarti 2 pangkat 1-nya nyala dulu gitu ya. Berarti kan 2 gitu ya. 2 masih kurang 1 kan? Masih kurang 1 kan? Untuk sampai 3 tuh kurang 1 kan? Berarti 2 pangkat 0-nya nyala juga 1 gitu. Berarti 1 1 gitu. Ngerti ya? Bayang ya, silakan coba latihan sendiri juga, teman-teman. Yang ketiga, 8 bit itu sama dengan 1 bytes. Oke? Yang keempat, komputer usually use bytes instead of bit, ya karena tadi ya, rata-rata komputer tuh pakai perhitungan paling tipe data paling kecil itu pakainya bytes gitu ya, karena kalau bit itu terlalu kecil gitu. Yang kelima, first bit gitu ya, bit yang pertama di bytes itu biasanya dihiraukan untuk dapetin nilai positif atau negatif gitu ya. Jadi 1 dengan minus 1 itu kan sama-sama 1 tapi ada labelnya di depan gitu ya, ada negatifnya. Itu perlu juga untuk representasi positif atau negatifnya gitu ya. Makanya biasanya first bitnya dipakai gitu. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh ngitungnya gitu ya. Nah, contohnya pada basis 10, angka 2 ini gitu ya, kalau kita convert ke basis 2, berarti jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Kenapa kayak gitu? Kita balik lagi ke tabel ini gitu ya. Silahkan teman-teman solve gitu ya, convert dari 2 ini kenapa bisa jadi kayak gini gitu ya. Tadi penjelasannya udah gue kasih tahu gitu ya. Oke, ngerti ya tentang bit dan bytes ya. Nah, sekarang kita balik ke operatornya nih, operator bitwise. Nah, yang perlu teman-teman ingat ya, bahwa 6 operator ini
itu hanya akan melakukan, ya sebenarnya di Python nggak cuma hanya gitu ya. 6 operator ini gitu ya sebenarnya dikhususkan untuk memanipulasi bytes atau bit. Oke, itu yang perlu teman-teman ingat ya. Nah sekarang untuk lebih pahamnya, lebih ngertinya, kita coba buka terminalnya teman-teman. Kita buka terminalnya, terus buka Python-nya silahkan. Python 3. Nah, biar lebih enak gitu ya, biar lebih paham, gue akan coba mulai dari contoh kasus nih teman-teman. 2N3. Hasilnya 2. Teman-teman pasti langsung bertanya gitu ya, kenapa hasilnya 2 gitu. Ingat ya teman-teman, jadi bitwise operator ini akan memanipulasi bit atau bytes kan. Makanya kita perlu convert dulu nih 2 sama 3-nya ke bytes dulu nih, biar kita nelaahnya lebih enak, lebih ngerti, lebih paham gitu ya. Gue udah siapin playground di sini, teman-teman. Nah, di sini. Oke. Ingat ya, tadi kita mau manipulasi, bukan manipulasi ya, kita mau ngevaluasi 2 bitwise operator N dengan 3 gitu ya, 2N3 gitu ya. Hasilnya 2. Kenapa bisa 2? Again, balik lagi ke sini. 2-nya kita convertkan dulu jadi bytes. Oke, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ingat ya, ini adalah representasi 2 gitu ya, di base 10, 2 itu gitu ya. Kalau kita convert ke basis 2, hasilnya jadi gini gitu ya. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah 3. Tadi kan 2 dan 3 ya. 3-nya kita convert juga nih. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Oke, ini representasi dari 3. Kita pakai operator apa tadi? N kan? N kan? Ingat di logical operator sebelumnya. N itu bernilai true ketika true dan true gitu ya. Atau dalam hal ini 1 dan 1 gitu ya. Berarti 0, 0, false, false gitu ya. Berarti false. False, false, false gitu ya. Ngevaluasi gini satu-satu teman-teman. 0 dengan 0, 0 berarti kan. 0 dengan 0 berarti 0 lagi. 0 dengan 0 berarti 0 lagi. Yang ini juga sama. Oke. Berikutnya 0 dengan 0 lagi berarti 0. 0 dengan 0 lagi 0. Nah, sekarang 1 dengan 1 ya. True dan true. Hasilnya apa nih? True dong. Ya kan? Nah, satu lagi false dan true. Gimana nih? False dan true. Ingat sebelumnya di logical operator berarti false. Nah, ini representasi masih bytes kan ya? Masih 8 bit kan? Kita convert lagi jadi basis 10 teman-teman. Berapa nih? 2 ya. Makanya hasilnya 2. Paham ya? Satu soal lagi 3 dan 5 misalkan. 1. Kenapa bisa 1 nih? Kita telaah lagi teman-teman. Kita convert dulu jadi bytes nih kedua ini teman-teman. 3 representasi gimana? 0 0 0 0 0 1 1. Ini 3 kan? Nah, sekarang 5 gimana nih teman-teman? 5 0 0 0 0 0 1 0 1. Ini representasi dari 5. Teman-teman harus banyak latihan juga ya untuk ngerti convert gini gitu ya. Nah, tadi clue-nya gue udah kasih tahu, udah gue kasih tabelnya di sini nih. Tabelnya silahkan bisa latihan pakai tabel ini ya. Nah, kita tadi pakai operator N nih teman-teman. Berarti dua-duanya harus true nih. Kita mulai dari depan nih. 0 dengan 0 berarti 0, ya kan? 0 dengan 0 berarti 0 juga. Terus 0 juga, 0 juga, 0 juga. Nah, di sini nih seru nih. 0 dengan 1, false dengan true. False, ya kan? True dengan false, berarti false. Nah, terakhir ini true dengan true. Jadi true. Makanya nilainya 1. Ini kan bytes ya, 8 bit. Kita convert lagi ke basis 10 jadi 1. Makanya hasilnya 1 nih teman-teman. Hasilnya 1. Oke, itu tentang N. OR juga sama. 2 OR 3. Kenapa hasilnya 3? Ya kita lihat aja. Kita convert dulu jadi bytes dulu ya. Kita hapus dulu nih teman-teman. Tadi 2 atau 3 gitu ya. 2-nya kita convert dulu. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Oke, itu 0. Ini adalah representasi dari 2. Terus 3-nya juga kita convert. Ini biar cepat aja ya. Ini adalah representasi 3. Nah, tadi kita pakai operator apa nih teman-teman? Pakai operator OR. Ingat, OR itu salah satu atau 2 true, maka true gitu ya. Nah, ini berarti false dengan false gitu ya. Ini yang pertama false dengan false berarti tetap
false gitu ya. False, 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 false. Nah, ini nih, dua-duanya true nih teman-teman. Berarti true. Nah, ini berikutnya. Ini false, ini true. Berarti true. Ini kan or ya. Jadi salah satu true udah bener gitu ya. Nah, ini berapa nih? Representasi ini berapa nih? Ini kalau kita masukkan ke basis 10 berarti 3 ya. Makanya hasilnya 3. Ngerti ya? Gimana kalau 2 XOR 3? Nah, ini simbol XOR ya. Ingat ya tadi di materi sebelumnya ya, tentang simbol-simbolnya tadi. 2 XOR 3. Hasilnya 1. Kenapa bisa 1? Kita pakai ini yang sama ya. Kita copy paste aja biar cepat ya. Nah, kalau XOR, ya ini kita evaluasi sama gitu ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau XOR, ingat ya, XOR itu extraordinary OR. Jadi, hanya boleh true salah satunya aja. Kalau dua-duanya true juga jadi false. Oke? Nah, pas kebetulan, lihat, ini true, ini true. Kalau operatornya XOR, ini nggak boleh kayak gini nih. Hanya boleh salah satu true-nya. Berarti ini false. Ya. Di sini false, terus berikutnya false, ini true. Nah, ini benar nih. Ini salah satunya true kan. Yang duanya false, yang ininya true. Berarti ini true. Nah, ini representasi dari berapa nih? Kalau kita convert ke basis 10, ini adalah 1. Ya. Paham ya? Makanya nilainya 1. Oke? Paham ya? Nah, selanjutnya ada operator not ya. Not itu sebenarnya cermin gitu. Cermin dari 1 itu minus 2. Sebenarnya kan harusnya minus 1 gitu ya. Tapi ingat sebenarnya gue udah jelasin tentang bahwa bit pertama itu biasa dipakai untuk simbol, makanya jadi mundur 1 gitu ya. Makanya hasilnya akan mundur 1, negatif 4 itu negasi dari 4 itu adalah minus 5, negasi dari 9 itu minus 10, pasti mundur 1 gitu ya, tapi tambah minus gitu ya. Negasi dari minus 10 pasti 9. Jadi cerminannya gitu ya dikali min 1 tapi dikurangin 1 gitu ya, karena buat simbol tadi gitu. Itu, terus yang terakhir ada shift. Ada tadi ya, ada shift left, ada shift right. Misalkan 2, shift left 1, 4. Kenapa bisa 4? Nah, shift left itu kayak gini teman-teman. Dulu. Seperti biasa, kita convert dulu ya, si 2 ini jadi bytes. Oke. Nah, ini kan representasi dari 2 ya. Oke. Nah, lihat teman-teman. Kita pengen shift left 1 kali. Maksudnya shift left adalah ini kita geser 1 ke sini nih. Hasilnya jadi gini. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ngerti nggak? Jadi satunya ini digeser ke kiri sekali gitu ya. Paham ya? Ini jadi berapa nih? Ini kalau kita jadikan basis 10 berarti 4. Paham ya? Ngerti maksudnya ya? Nah, kalau kita nih, misalkan 2 shift left 2 kali misalkan. Kenapa jadi 8 nih teman-teman? Seperti biasa. Convert dulu aja kalau teman-teman nggak ngerti gitu ya. Ini kan 2 ya, kita copy paste. 2-nya kita convert dulu jadi bytes. Nah, shift 2 kali. Satunya satunya pindah 2 kali berarti ini gitu ya, pindah 2 kali. Set. 1, 2. Berarti jadi gini kan. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ini representasi dari 8. Ngerti ya? Itu shift left. Kalau kita balik lagi nih, kalau kita punya 3 di shift left 2 kali misalkan gitu ya. Hasilnya 12. Kenapa bisa 12 nih? Wah, menarik nih cara ngitungnya nih. 3. Enggak apa-apa. 3 kita convert dulu jadi bytes. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 gitu ya. Ini representasi dari basis 2 di 3 gitu ya. Oke. Tadi katanya shift left berapa kali? Shift left 2 kali ya. Berarti ini kita geser 2 kali. 1, 2. Berarti hasilnya adalah jadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ini representasinya berapa nih teman-teman? Gampang. Ini kan 8. Ya kan? Yang ini 8. Yang ini adalah 4. 8 tambah 4 berapa? 12. Ya. Karena hasilnya 12. Paham ya? Satu lagi nih, biar lebih ngerti. 5 shift left 1 kali. 10. Kenapa 10? Balik lagi. 5-nya kita convert dulu. Berarti 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 gitu ya. Ini adalah representasi basis 2 untuk 5. Oke. Terus kita pengen shift 1 kali nih.
Ya udah kalau gitu geser satu kali. Ini geser ke sini satu, ini geser ke sini satu gitu ya. Berarti 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ini berapa nih? Ingat ini 8 kan? Ini 8, ini 4-nya kosong berarti nggak usah dihitung. Di sininya 1. Ini 2 kan berarti kan? Berarti 8 tambah 2, 10. Ya, makanya hasilnya 10. Nah, kalau shift right gimana? Sama aja gitu ya. Shift right sekali jadi 1. 1 shift left 1000 kali jadi 0. Ya karena udah habis batasnya gitu ya. Jadi misalkan kita contoh kasus lagi 5 shift left 2 misalkan 1. Ya udah gampang berarti 5-nya kita jadiin bytes dulu ya. Ini kita udah punya. Shift left berapa kali kata ya? Shift left 2 kali. Berarti ini shift left ke kanan jadi kosong itu jadi nggak ada, udah habis. 2 kali ini pindah ke sini lagi. Berarti hasilnya jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang ini kan udah hilang ya, ke kanan kan udah habis ya. Yang ini pindah ke kanan 1 kali, pindah 1 kali lagi, berarti 1. Berarti hasilnya 1. Konsisten ya dengan hasilnya. Oke, itu tentang bitwise operations teman-teman.